Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel saya Mas Official. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pendakian Gunung Lawu. Pernah dengar Gunung Lawu? Itu loh gunung yang kayak lagi ngambek. Itu loh gunung yang kayak lagi ngambek tapi diem aja, nggak meletus-meletus. Kita bahas yuk, tapi jangan serius-serius banget, nanti malah jadi seminar geologi. Gunung Lawu tuh Gunung Lawu tuh gunung api yang katanya udah istirahat lama banget sejak 1885. Kayak bapak kos yang pensiun tapi masih suka nongol buat ngingetin bayar listrik. Tapi katanya sih dia masih aktif loh. Gunung ini berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah dan Jawa Timur lagi debat mana yang lebih enak, soto atau rawon, Lawu tetap adem aja, gak mau ikut campur Islam. Nah sekarang kita membahas sejarahnya. Gunung Lawu punya sejarah yang sangat panjang. Bukan cuma soal letusan gunung, tapi juga sejarah kerajaan. Konon, Gunung Lawu punya hubungan erat dengan Majapahit. Bahkan banyak peninggalan sejarah di sekitarnya. Menurut legenda, Raja Brawijaya kelima dari Majapahit memilih mengasingkan diri ke Gunung Lawu saat kerajaannya runtuh. Beliau diyakini moksa di sini. Tahu moksa ya? Moksa yaitu melakukan semedi. Kemudian ketika bersemedi itu badannya menghilang, menciut dan menghilang. Dan dari situlah muncul cerita-cerita mistis di Gunung Lawu. Jadi kalau mendaki di Lawu katanya bisa merasakan aura spiritual yang kuat. Nama Lawu sendiri dipercaya berasal dari kata katong yang berarti dewa, atau dari bahasa Jawa yang berarti unggul atau tertinggi. Cocok banget buat gunung yang punya banyak misteri dan dihormati masyarakat sekitar. Gunung Lawu juga terkenal mistis. Banyak cerita yang bikin bulu kuduk auto berdiri. Ada yang bilang kalau dengar suara gamelan, jangan tanya itu siapa yang main. Pokoknya diam dan lanjut saja. Selain cerita gamelan, ada juga yang bilang kalau naik Lawu gak boleh asal ngomong. Harus jaga sikap dan etika. Jadi kalau mau nyanyi di perjalanan, mending pilih lagu-lagu yang adem saja guys ya. Jangan lagu metal-metal maupun reggae. Ada juga kisah tentang pasar setan, tempat yang katanya sering muncul di jalur pendakian. Kalau tiba-tiba kalian dengar suara ramai seperti pasar, jangan nengok, apalagi kalau ada yang nawarin dagangan. Fik itu, jangan beli di sana ya guys ya. Gunung Lawu punya ekosistem keren. Ada hutan Dipterocarp, Mountain sampai Ericaceous. Kedengaran ribet ya. Intinya sih ya, makin ke atas makin dingin dan makin banyak pohon yang eksotis. Fauna di Lawu juga unik. Ada burung jalak Lawu yang kalau kamu beruntung bisa lihat burung ini. Tapi burung ini bukan gate resmi ya guys ya. Tapi katanya yang sering mengikuti pendakian. Tapi tetap jangan lupa say hey ketika ketemu dengan burung ini ya guys ya. Nah, buat para pendaki sejati, Gunung Lawu punya 3 puncak. Yang pertama puncak
Hergo Delem, Hergo Tumiling, dan Hergo Dumila. 3 nama keren ini kayak trio boyband ya guys ya. Tapi yang satu paling tinggi jadi leadernya, ya apa itu? Yaitu puncak Hergo Dumila. Ini puncak tertinggi. Kalau udah sampai sini wajib foto. Tapi ingat, jangan lupa makan biar nggak masuk angin. Bawa mie instan atau kopi biar makin afdol ya guys ya ketika sudah di atas ya guys ya. Gunung Lawu nggak cuma buat pendaki, tapi juga buat yang suka wisata sejarah. Karena di sini ada beberapa situs sejarah. Yang pertama ada Candi Subuh dan Candi Cedok. 2 candi keren peninggalan Majapahit. Bentuknya unik mirip piramida. Jadi kalau Mesir punya piramida Giza, kita punya Candi Subuh ya guys ya. Di kaki Gunung Lawu juga ada Telaga Sarangan, cocok buat healing setelah capek naik gunung. Bisa naik perahu atau sekadar makan sate kelinci. Kasihan ya guys ya sate kelincinya ya guys ya, tapi enak kok kan sate kelinci ya. Oke, kalau kalian mau mendaki Lawu, ada beberapa tips penting. Yang pertama, ketika mencapai Lawu, pertama siapkan fisik dan mental yang utama. Jangan naik kalau baru pertama kali jalan kaki lebih dari 500 meter. Yang kedua, bawa perlengkapan lengkap, jaket, sleeping bag, dan jangan lupa sarung ya guys ya. Bukan buat ngaji tapi buat menghangatkan badan. Yang ketiga, pilih jalur yang sesuai. Ada jalur Cemoro Sewu yang lebih terjal atau Cemoro Kandang yang lebih landai. Terserah nyali masing-masing. Atau bisa juga ke Candi Cetho ya bisa guys ya. Nanti melewati Candi Cetho. Yang keempat, jaga kebersihan. Jangan ninggalin sampah. Gunung Lawu bukan tempat buat uji coba biodegradasi plastik ya guys ya. Yang kelima, hati-hati dengan mitos dan cerita mistis. Percaya atau enggak, lebih baik tetap sopan. Jangan nantangin, nanti malah dapat hadiah yang enggak diinginkan. Nah, buat yang kuat mendaki tapi perut nggak kuat menahan lapar, ada penyemangat nih. Warung Mbok Im. Warung ini bukan warung biasa. Ini warung spesial. Kenapa? Karena dia ada di ketinggian lebih dari 3000 mdpl, alias warung tertinggi di Pulau Jawa. Di sini kamu bisa nemu makanan hangat setelah capek mendaki. Ada nasi pecel, mie instan, dan kopi. Bayangin deh, udah capek-capek mendaki, terus bisa makan nasi pecel sambil lihat pemandangan dari atas gunung. Rasanya sederhana tapi nikmat tiada tara. Katanya nih, kamu makan di warung Mbok Yem, rasa capekmu langsung hilang. Bukan karena makanannya mengandung energi super, tapi karena kamu sadar, wah, aku berhasil sampai di sini. Jadi ya lebih ke efek psikologis sih ya. Tapi ingat, di sini nggak ada jasa GoFood atau ojek online ya guys. Jadi kalau mau makan ya harus jalan sendiri. Dan jangan lupa bawa uang tunai, karena Gunung Lawu belum support pembayaran digital, entah itu dari Dana, OVO maupun GoPay ya guys ya. Jadi, kalau kalian mau cari tempat yang adem penuh misteri tapi tetap instagramable, Gunung Lawu pilihan yang pas. Tapi ingat, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, dan kalau ketemu yang aneh-aneh, pura-pura nggak lihat ya guys ya.
Sekian cerita seru kita tentang Gunung Lawu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian punya pengalaman horor atau kocak di Lawu, komen di bawah ya guys ya. Kita seru-seruan di komentar. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.